Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again in the next material. So, how are you guys? How are you, my kids? Okay, so, this is our next material for class 10. It is about grammar, which is simple past tense. Saya yakin pasti kalian udah pernah juga belajar simple past tense waktu SMP, tapi saya yakin juga kalau banyak dari kalian yang lupa atau bahkan yang kurang paham mengenai simple past tense. Jadi sekarang saya coba untuk menjelaskan lagi. I'm trying to explain it again to you all. Semoga bisa sedikit banyak yang membantu. Jadi yang harus kita tahu pertama adalah simple past tense itu apa sih? Gitu. Simple past tense itu adalah kalau di bahasa Indonesia memang tidak ada ya di grammar seperti ini. Jadi simple past tense itu adalah to show activity began and ended at a particular time in the past. Jadi artinya nih adalah untuk menunjukkan aktivitas yang dimulai dan diakhiri pada waktu tertentu di masa yang lampau, jadi yang sudah lewat. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, kalau kamu menyebutkan sesuatu yang sudah terjadi, yang udah lewat, mau itu beberapa jam yang lalu atau kemarin, itu akan beda bentuk kalimatnya dengan kalau kalian menunjukkan kegiatan yang sering dilakukan atau yang sedang dilakukan, itu beda. Jadi kalau di bahasa Indonesia kita hanya cukup menambahkan keterangan waktu, misalkan biasanya tadi atau kemarin atau semalam, itu menunjukkan berarti udah lewat gitu kan. Misalkan saya makan roti tadi pagi, itu kalau bahasa Indonesia ya kan. Kata makannya tidak akan berubah, tapi kalau dalam bahasa Inggris kata makannya itu akan berubah karena dia sudah makan, kita makannya udah selesai gitu. Jadi kalau yang kita tahu makan itu bahasa Inggrisnya adalah eat, jadi kalau simple past tense kita berubah menjadi ate. Jadi I ate bread this morning, saya makan roti pagi ini. Itu bedanya ya. Nah ini ada rumusnya. Tentu aja ada kalimat positif atau kemudian ada negatif dan ada interrogatif atau kalimat tanya. Ini saya nulis rumusnya secara simple aja, tidak usah yang maksudnya kalau kayak ada objek, keterangan waktu dan lain sebagainya, itu enggak. Ini saya hanya menuliskan cirinya saja. Yaitu yang pertama, kalau subjek pasti sudah ada ya, pasti harus ada dalam sebuah kalimat. Ada subjek, kemudian diikuti oleh verb to atau kata kerja bentuk kedua. Seperti tadi misalkan kayak eat, makan, berubah menjadi ate. Jadi harus pakai verb kedua yang menandakan dia itu simple past. Kemudian untuk negatif, setelah subjek ada auxiliary atau kata kerja bantu did, kemudian diikuti dengan not, karena negatif kan, artinya tidak, berarti ada not-nya. Subject did not or didn't plus verb-nya, jangan verb 2 seperti yang kalimat positif, harus balik ke verb 1. Kenapa? Karena si kata did ini dia sudah menunjukkan waktu yang lampau. So did shows that something happened in the past. Jadi ini menunjukkan sudah terjadi. Jadi yang di sini verbnya jangan verb 2 lagi, balik lagi ke verb 1. Kemudian untuk yang interrogatif atau kalimat tanya, ini sebenarnya hanya kebalikan dari yang negatif dan tanpa not. Jadi notnya hilang. Jadi did-nya dulu pindah ke depan, baru subjek, kemudian verbnya sama, verb ke 1. Ingat, kalau sudah ada did, ini verbnya harus verb 1. Jadi misalkan kalau kayak tadi I ate bread this morning, kalau dibikin negatif kan I did not eat bread this morning. Kemudian untuk interrogatifnya, did you eat bread this morning? Jadi subjeknya dari I berubah menjadi you karena ya aneh aja ya, misalnya kalau kamu nanya ke diri kamu sendiri gitu, apakah aku tadi makan roti? Ya, jadi
subjeknya dari I diubah menjadi you. Ada contoh kalimat lagi, misalkan I bought a new car last week. Saya membeli sebuah mobil baru minggu lalu. Nah, di sini verb 2-nya ini adalah bought. Ini verb 2 dari kata ini, buy, yang artinya membeli. Kemudian ada contoh lagi, Rita stood under a tree when it began to rain. Rita berdiri di bawah sebuah pohon saat mulai hujan. Nah, di sini ada stood verb 2 dari kata stand yang artinya berdiri, kemudian ada began. Ini adalah verb 2 dari kata begin. Jadi kalau verb 1 ini dia pakai i, bukan pakai a, begin. Kemudian ini untuk yang negatif, contohnya you didn't meet me yesterday. Kamu tidak menemui aku kemarin. Di sini ada did, not, ya kan. Kemudian ini adalah verb 1. Verb ke-1, kata kerja bentuk pertama. Kemudian kalau interrogatifnya, kalimat tanyanya, berarti did-nya pindah ke sini menjadi seperti ini. Did you meet me yesterday? Apakah kamu menemui aku kemarin? Nah, itu adalah bentuk dari interrogatifnya. Okay, so this is the first material, karena because we will have another material besides simple past. Jadi akan ada materi lagi selain simple past, yaitu future tense, tapi ada 2 pembahasannya. Okay, so let's move to the next material. Okay, so here is the next material. Ini adalah materi selanjutnya. Kita akan bahas future tense. Future tense itu untuk sesuatu yang akan terjadi. Jadi yang sekarang belum terjadi nih. Jadi kayak baru rencana. Jadi seperti kalau tadi simple past itu kan untuk menunjukkan kegiatan yang sudah berlangsung, yang sudah selesai. Nah, kalau sekarang yang ini adalah, kalau future, namanya future berarti kan masa depan. Nah, itu berarti belum terjadi, yang akan terjadi. Nah, tapi ada 2 cara yang akan kita bahas di sini untuk menunjukkan suatu planning atau rencana. Suatu plan atau rencana itu bagaimana sih nyebutnya? Nah, kita bisa pakai 2. Yang pertama pakai will, atau yang kedua pakai be going to. Nah, pertama yang harus kita tahu dulu, kurang lebih kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, will dan be going to ini artinya adalah akan. Oke. Jadi artinya akan. Kemudian bedanya apa sih? Artinya sama-sama akan, tapi bedanya apa? Nah, oke, kalau yang will, pertama ini adalah prediction. Yang kedua willingness. Willingness ini artinya adalah ketersediaan. Jadi maksudnya ketersediaan tuh kayak keinginan kamu gitu. Misalkan biasanya nih kalau kita nonton film-film ya kan, kalau ngelamar orang biasanya bilangnya will you marry me, ya kan, biasanya begitu. Ada will you marry me, pakai will karena menanyakan ketersediaan kamu bersedia nggak dinikahkan, seperti itu kan maksudnya dari willingness. Jadi yang pertama ada untuk prediction atau prediksi, atau untuk planning ya, merencanakan sesuatu. Kemudian ada juga untuk willingness, untuk menunjukkan ketersediaan. Contoh, misalkan be careful, you will hurt yourself. Hati-hati, nanti kamu akan melukai dirimu. Nah, sini pakai will. Nah, abis will dan abis be going to itu dua-duanya pakai verb ke-1. Kemudian contoh kedua, I think it will be cloudy tomorrow. Saya rasa akan berawan nih besok gitu. Kayak prediksi kan, prediksi. Kalau misalkan ngelihat misalnya udah berapa hari kok kayaknya mendung terus gitu. Nah, terus kita ngomong I think it will be cloudy tomorrow. Kemudian ada selanjutnya lagi, ceritanya ini ada percakapan antara si A dan si B. Si A bilang, the phone's ringing, teleponnya berdering. Nah, terus si B bilang, I'll get it. Oke, aku yang angkat gitu. Itu menunjukkan ketersediaan. Ini yang disebut dengan willingness. I'll get it. Oke, aku yang angkat katanya gitu. Kemudian be going to
Nah, pertama yang harus kita tahu dari be going to adalah be-nya ini, ya. Be-nya ini maksudnya adalah to be. Kalian harus sudah tahu to be itu kan ada apa aja. Nah, di sini yang kita pakai biasanya ada to be, am, is, dan are, karena future-nya itu yang present ya, untuk menunjukkan waktu yang sekarang. Jadi kita pakai to be-nya 3 itu, ada am, is, dan are. Oke, fungsinya apa kalau yang be going to? Yang pertama sama-sama untuk prediksi or projection, kemudian adalah prior plan. Apa sih prior plan? Prior plan ini maksudnya adalah rencana utama yang ini tuh hampir pasti terjadi. Kayak ya udah 95% itu udah hampir terjadi. Oh, ini mau kejadian. Misalkan nih, contohnya adalah habis ini kalian akan mengerjakan tugas, berarti kan after this I'm going to finish my task gitu. Setelah ini saya akan menyelesaikan atau mengerjakan tugas saya, itu contohnya. Nah, di sini ada contoh percakapan singkat lagi antara si A dan si B. Si A bilang, "Why did you buy this paint?" Kamu ngapain beli cat ini gitu. Belinya udah lampau nih. Ini yang tadi ya, simple past. Did you? Kenapa kamu beli cat gitu kan. Nah, terus si B jawab, I'm going to paint my bedroom. Aku mau ngecat kamar aku. Nah, kan udah ada catnya nih. Makanya dia bilangnya bukan lagi I will paint, tapi I'm going to paint. Aku akan ngecat. Gitu. Kemudian contoh kalimat selanjutnya, it's so dark. Ini gelap banget ya. It is going to rain soon. Kayaknya akan turun hujan. Nah, jadi yang ini juga prediksinya kan kayak udah kayaknya ini kan ciri-ciri mau hujan nih, kayak udah hampir pasti ya kan, udah gelap, udah mendung, atau mungkin udah ada petir dan sebagainya. Nah, terus kamu bilang it is going to rain soon. Nah, berarti maksudnya hampir pasti udah mau hujan. Jadi itu bedanya antara will dan be going to. Ya kalau mau gampangnya berarti will itu ya kayak masih 50-50 lah, will itu mau terjadi atau enggak. Dan yang selanjutnya pasti ada willingness untuk ketersediaan. Dan yang kalau be going to itu berarti yang sudah hampir pasti terjadi. So itu adalah bedanya ya antara will dan be going to. So ini adalah akhir dari penjelasan materi ini. So this is the end of the explanation of simple past and also future by using will and be going to. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, tapi mungkin via WhatsApp aja, bisa ditanyakan ke teman-temannya atau ke wali kelasnya untuk tahu nomor saya. Okay, I hope you understand about this and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.